Oke, kita akan mulai materi pada pagi hari ini, yaitu bab 1 belajar mendeskripsikan. Kalian sudah persiapkan alat tulis kalian, e-book kalian. Silakan kalian boleh buka buku teks pelajaran yang sudah dibagikan melalui PDF. Silakan buka. Bagi yang belum memiliki aplikasi PDF, silakan masih ada kesempatan untuk download di Play Store ataupun App Store. Kalian tinggal ketik saja PDF Creator ya, atau PDF Reader ya. Ketika Bapak Ibu guru atau wali kelas kalian men-share sebuah dokumen dalam bentuk PDF, itu akan bisa dan mudah terbaca di HP kalian. Oke anak-anak, bab 1 belajar mendeskripsikan. Kita akan mempelajari 3 KD. KD atau kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya apa saja? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah, baik yang didengar maupun yang dibaca ya. Kemudian 4.1 menentukan isi teks deskripsi objek yang didengar dan dibaca. Kemudian 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Oke, itu adalah 3 KD dari bab pertama materi kita pada pagi hari ini, yaitu belajar mendeskripsikan. Baik anak-anakku, mulai dari kelas 7A sampai 7F, apa itu deskripsi? Ya. Sekali lagi, apa itu deskripsi? Deskripsi adalah penggambaran suatu objek, suasana yang tergambar atau yang terlihat atau yang kalian baca atau yang kalian dengar. Jadi deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek dengan tulisan kalian sendiri. Objeknya tidak hanya kalian lihat ya, tapi khususnya dalam situasi pandemi ini, untuk mendeskripsikan suatu objek, yaitu objek tersebut dapat kita lihat baik melalui media elektronik ataupun media cetak. Media elektronik misalnya kita bisa melihat tontonan-tontonan tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat wisata. Di sana kita bisa mendeskripsikan tempat-tempat dan suasana tersebut. Oke, baik anak-anak. Kali ini kita akan mulai dengan sebuah lagu dari sastrawan yang bernama Ismail Marzuki ya. Oke, bisa kalian lihat dalam buku teks kalian pada halaman 2. Apa judulnya? Oke, betul sekali. Judulnya adalah Rayuan Pulau Kelapa. Oke, anak-anakku, kalian bisa cek di buku teks kalian atau di layar monitor kalian ini. Di sini terdapat tulisan-tulisan yang indah yang memiliki makna yang indah pula, ya. Oke, kalian bisa baca nanti di sini.
Oke. Bukan Bapak tidak mau menyanyikannya, tapi kalau Bapak menyanyikan bisa wow. Oke, anak-anakku semuanya. Oke, nanti kalian bisa dengar lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki di YouTube kalian di HP kalian sendiri. Oke. Sastrawan Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia melalui lagu ini. Ya, sekali lagi, sastrawan Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia melalui lirik-lirik yang beliau buat, yaitu lirik Rayuan Kelapa. Oke. Sampai di sini paham anak-anak? Ya. Jadi, ketika kalian melihat sesuatu yang sangat indah yang kalian lihat, yang kalian rasakan, yang kalian dengar, itu bisa kalian lukiskan melalui tulisan dengan cara mendeskripsikan objek tersebut. Paham? Oke, baik. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan kembali materi kita. Di sini Bapak sambung videonya ya. Karena jika terlalu banyak kalian akan bosan. Oke. Oke, sebelum Bapak sambung ya, materi kita pada hari ini, apakah sudah paham mengenai pengertian teks deskripsi pada video sebelumnya? Oke, bagus ya. Terima kasih jika kalian sudah paham mengenai apa itu teks deskripsi. Baik anak-anakku, selanjutnya ialah bagaimana cara kita menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke tempat wisata sebelum pandemi ya? Ingat, pada saat ini pandemi kalian tidak boleh kemana-mana, tetap di rumah ya. Jangan mentang-mentang Pak Ramdan memberikan materi mengenai teks deskripsi, kalian bilang kepada orang tua kalian ingin jalan-jalan atau ke tempat wisata karena ada tugas teks deskripsi. Tidak boleh ya. Oke, karena apa? Sesuai apa yang Pak Ramdan jelaskan tadi, cara membuat teks deskripsi menggambarkan suatu objek, menggambarkan suatu keadaan, situasi, dan yang lainnya bisa dilakukan dari rumah, yaitu dengan cara kita melihat tulisan yang kita baca ataupun yang kita dengar, baik dari media elektronik maupun media cetak. Oke, kalian bisa lihat di sini contohnya ada di halaman 3 buku teks kalian. Bagaimana sih cara menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi? Oke, sebelum kalian tentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, terlebih dahulu kalian bisa baca mengenai salah satu teks deskripsi ya, yang berjudul Parangtritis Nan Indah ya. Ingat, cara membuat judul kalian harus membuat judul yang menarik. Misalnya kalian memiliki pengalaman nanti atau pengalaman sebelumnya, kalian pergi kemana di saat sebelum situasi pandemi ini, kalian bisa lukiskan keberadaan tempat tersebut, keindahan tempat tersebut ke dalam tulisan kalian melalui teks deskripsi. Di sini ada beberapa contoh ya. Mulai dari teks 1 pada halaman 3, teks 2, teks 3 pada halaman 4 yang berjudul Ayah Panutanku. Ya. Kemudian Ibu Inspirasiku. Kemudian pada halaman 5 contohnya yaitu contoh teks deskripsi yang keempat, Si Bagas Kelinciku. Oke.
Kalian bisa lihat di sini contoh-contoh dari teks deskripsi ini, bagaimana cara si penulis atau si pengarang membuat teks deskripsi, bagaimana mereka menggambarkan teks deskripsi. Dengan kalian melihat teks ini, tentunya kalian sudah bisa. Namun secara tidak langsung, kalian sebenarnya sudah membuat teks deskripsi, namun bukan lewat tulisan, tapi lewat lisan. Kenapa? Contoh, ketika kalian pergi ke suatu tempat, kalian menceritakan kondisi tempat tersebut kepada ayah dan bunda kalian, atau kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, kepada sanak saudara kalian. Nah, cara penggambaran yang kalian sampaikan itu tandanya kalian sudah menggambarkan sebuah teks deskripsi. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke, anak-anak. Kalau sudah paham, Pak Ramdan akan berikan waktu 10 menit ya, 5 sampai 10 menit untuk membaca contoh teks ini, teks 1, teks 2, 3 dan 4. Pak Ramdan akan berikan waktu, silakan kalian baca ya. Kalian jangan kemana-mana ya, ingat tetap di layar monitor laptop ataupun HP kalian ya. Mungkin Pak Ramdan tidak bisa memantau dari sini, tapi di samping kiri kanan kalian ada berapa? 2 malaikat ataupun ada pengawasan dari orang tua kalian. Jadi tetap sesuai kontrak belajar kita atau aturan belajar kita, tetap semangat dan penuh tanggung jawab. Oke, ya. Silakan dibaca bukunya dalam waktu 5 sampai 10 menit sebelum kita latihan. Jika kalian sudah membaca nanti, ya, silakan kalian mulai membuat latihan 1. Kita akan ada 2 latihan. Latihan 1, ya, kita latihan dulu di sini sebelum Pak Ramdan melanjutkan materi selanjutnya. Latihan pertama ialah keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh sastrawan Ismail Marzuki melalui lagu Rayuan Kelapanya, ya. Keindahan apa saja yang dideskripsikan oleh sastrawan Ismail Marzuki melalui lagu Rayuan Kelapa. Jadi silakan kalian tulis jawaban kalian di buku bahasa Indonesia dengan tulisan yang rapi dan jelas. Sekali lagi, tulisan yang rapi dan jelas dengan menyebutkan atau menuliskan keindahan apa saja sih yang dideskripsikan oleh sastrawan Ismail Marzuki melalui lagu Rayuan Kelapanya tadi. Dan yang kedua, kalimat apa yang dituliskan Ismail Marzuki bahwa lagu tersebut mendeskripsikan keindahan? Ialah keindahan Indonesia, ya. Kalimat apa yang dituliskan oleh Ismail Marzuki bahwa lagu tersebut mendeskripsikan atau menggambarkan keindahan Indonesia? Oke, anak-anakku. Selanjutnya ialah latihan kedua. Latihan kedua ini adalah kalian membaca teks 1 sampai 4 yang tadi Pak Ramdan sebutkan, kemudian tuliskan kalimat di dalam teks tersebut yang menunjukkan teks deskripsi. Contoh, dalam teks 1 yang menggambarkan teks deskripsi itu kalimat apa aja? 1, 2, 3, 4. Jadi di dalam keempat teks pasti ada beberapa kalimat yang menunjukkan teks deskripsi. Masing-masing teks tersebut Pak Ramdan batasi, atau Pak Ramdan inginkan kalian masing-masing teks membuat minimal 3 kalimat dari teks deskripsi, ya, yang menunjukkan teks deskripsi. Tuliskan jawaban kalian setelah menjawab latihan 1 di buku tulis. Oke, setelah kalian menulis jawaban kalian, ketika telah selesai, silakan kalian foto latihan 1 dan 2 kalian, ya. Silakan kalian foto latihan 1 dan 2 kalian. Hasil fotonya silakan kalian japri Bapak, ya. Hasil foto jawaban kalian silakan kalian japri Bapak atau kalian upload ke dalam Google Classroom kelas Bahasa Indonesia mulai dari kelas 7A sampai dengan 7F. Oke. Caranya
cara upload Google Classroom sudah tahu. Oke, kalian bisa cek di video-video sebelumnya yang ada di YouTube Pak Ramdan ini. Demikian materi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, kerjakan tugas dengan tepat waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, 175 hebat. Salam.